Wahai para dewa, bukankah kita menyadari bahwa siapapun yang melakukan tapa berata, yang mengagungkan kebesaran para dewata, dia berhak untuk kita kasih anugerah. Dewi Saraswati sebagai lambang ilmu pengetahuan itu, sebagai penegak dharma dan kebenaran. Maka daripada itu, orang yang berniat baik dan menjalankan dharma, dia pasti akan mendapat perlindungan. Setelah Dewi Saraswati bersetana di lidah Kumbakarna, maka Dewa Brahma mendekati yang namanya Kumbakarna. Dia mengatakan, "Apa yang kau inginkan, wahai Kumbakarna?" Kumbakarna mengatakan, "Hamba mohon kepadamu Dewata yang agung, hamba mohon Sukta Sada." Om Swastiastu. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan siraman rohani dengan mengambil topik peran Dewi Saraswati dalam menghalau kehancuran itu. Saya kutip dari Epos Ramayana. Pemirsa dimanapun Anda berada, dalam hal ini saya kembali menyampaikan kisah seorang resi yang beristrikan seorang raksasi yang sangat cantik sekali. Dari hasil grahasta itu atau perkawinan itu, dia melahirkan 3 putra dan 1 putri. Yang pertama adalah Rahwana, Kumbakarna, Wibisana, dan Surpanaka. Setelah ketiga anak-anaknya yang putra ini menginjak masa remaja, maka sang resi memerintahkan untuk putra-putranya melakukan tapa berata yoga semadi di tengah hutan. Ketiga putra sang resi ini adalah sangat taat kepada Guru Rupaka, orang tua, dan dia menjalankan perintahnya dengan baik. Setelah ketiga putra ini melakukan pertapaan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, bahkan tahunan dia melakukan tapa berata yang sangat ketat ini, maka tergetarlah sampai ke Brahmaloka. Pada saat itulah Dewa Brahma mendekati ketiga pertapa yang sangat disiplin itu. Pemirsa yang terkasih, yang pertama didekati itu adalah Rahwana. Pada saat itu sang resi bersabda, Dewa Brahma bersabda, "Wahai Rahwana, apa yang kau inginkan? Melakukan tapa berata yang begitu dahsyat sehingga kau memuaskan aku." Tatkala itulah Rahwana mengatakan, "Wahai Dewata yang agung, hamba melakukan tapa berata ini, ada permohonan yang aku ajukan kepada dirimu. Yang pertama, agar aku terkenal di ketiga dunia dan aku sakti, tidak mampu dibunuh oleh manusia biasa, tidak mampu dibunuh oleh Gandarwa, termasuk para dewa pun tidak mampu membunuh diriku. Wahai Dewata yang agung, permohonanmu aku kabulkan." Pemirsa yang terkasih, setelah Rahwana dikabulkan, maka pada saat itu Dewa Brahma mendekati yang namanya Wibisana.
Apa yang kau lakukan, wahai Wibisana? Apa yang kau inginkan melakukan tapa yang begitu berat? Pada saat itulah Wibisana sembah sujud kepada Dewa Brahma. Pada saat itu Wibisana mengatakan, hamba memohon kepadamu, oh Dewa Brahma, sebagai pencipta alam beserta isinya, bagaimana aku bisa melakukan dan senantiasa selama hidupku selalu berbakti kepada para dewa, para leluhur, menegakkan keadilan tanpa melakukan kekerasan di dunia ini. Itulah permohonanku, wahai Dewa Brahma. Dewa Brahma bersabda, permohonanmu dikabulkan. Begitu setelah Dewa Brahma mendatangi Wibisana, maka dia melangkahkan kakinya untuk mendekati pertapa yang namanya Kumbakarna. Pemirsa yang budiman, semua para dewa pada saat itu bangun dan memohon kepada Dewa Brahma agar Dewa Brahma tidak berkenan mengabulkan permohonan Kumbakarna. Karena Kumbakarna adalah manusia raksasa yang berbadan besar dan tinggi dan mempunyai nafsu birahi yang sangat luar biasa. Pada saat itu terjadi dialog sedikit. Dewa Brahma bersabda kembali, wahai para dewa, bukankah kita menyadari bahwa siapapun yang melakukan tapa berata, yang mengagungkan kebesaran para dewata, dia berhak untuk kita kasih anugerah. Kumbakarna adalah pertapa yang sangat taat dan disiplin. Anna yascintayan tomam yajanah paryu fasadeti semlitim abyuktanam yoga kesemau kami aham. Semua para dewa diam. Tetapi Dewa Brahma juga berpikir, tidak mungkin aku tidak mengabulkan permohonan para dewa yang menimbulkan, yang menyebabkan santi di dunia ini, di ketiga dunia ini. Maka daripada itulah Dewa Brahma memanggil satinya, yaitu Dewi Saraswati, agar bersetana di dalam lidah Kumbakarna. Setelah Dewi Saraswati bersetana di lidah Kumbakarna, maka Dewa Brahma mendekati yang namanya Kumbakarna. Dia mengatakan, apa yang kau inginkan, wahai Kumbakarna? Kumbakarna mengatakan, hamba mohon kepadamu Dewata yang agung, hamba mohon Sukda Sada. Permohonanmu akan aku kabulkan. Begitu diponis permohonannya dikabulkan, Rahwana berdiri dengan tegak. Wahai Dewa Brahma, kau tidak adil. Kenapa kau memberikan saudaraku, yaitu tidur selama-lamanya, hanya bisa bangun pada saat dia lapar? Di mana letak keadilanmu? Pada saat itu Dewa Brahma kembali bersabda, Rahwana, tugasku adalah memberikan anugerah sesuai dengan permohonanmu. Kamu, Wibisana, termasuk Kumbakarna, dia menginginkan sesuai dengan keinginannya. Itulah yang aku kabulkan. Semua sepi, tidak ada yang berbicara kembali. Pemirsa yang terkasih dimanapun berada, jadi disinilah dapat kita tarik kesimpulan. Dewi Saraswati sebagai lambang ilmu pengetahuan itu, sebagai penegak dharma dan kebenaran. Maka daripada itu, orang yang berniat baik dan menjalankan dharma, dia pasti akan mendapat perlindungan. Tapi kalau niat yang tidak baik, pasti akan mendapat kehancuran. Hal itulah sebabnya Brahman bersabda, Varitarnaya sadunam wina saya cadusritam dharma sampanartanaya sambawami yuyu. Tuhan melindungi orang sadu, orang baik, orang soleh. Tuhan melindungi hakikat dharma dan menghancurkan kejahatan.
Oleh sebab itu, pemirsa yang terkasih dimanapun berada, marilah kita jalankan cinta kasih untuk menuju jalan damai. Semoga ada manfaatnya. Om Santi, Santi, Santi.